Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para ibu bapak jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita awali kajian kita hari ini dengan bersama-sama berdoa memohon kepada Allah akan ridhonya, dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini sebagai orang yang sudah menyatakan diri sebagai orang yang beriman, maka ada konsekuensi yang harus kita lakukan akibat dari pernyataan keimanan kita itu. Ketika kita sudah bersyahadah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak, yang benar untuk disembah, untuk diibadahi kecuali Allah, maka konsekuensinya kita harus hanya beribadah kepadanya dengan menjauhi sejauh-jauhnya segala macam kesyirikan. Ketika kita sudah bersyahadah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya, maka kita harus membenarkan segala ucapannya, meyakininya, kemudian kita mengikuti sunnah-sunnahnya, meneladani apa yang menjadi jalan hidup beliau. Nah, konsekuensi dari syahadah kita itu, Bapak Ibu, berupa menjalankan perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarangnya. Bahkan kemudian kita juga memperhatikan hal-hal yang dianjurkan, sampai hal yang makruh pun kita perhatikan, apalagi yang haram. Sama sekalian rahimakumullah, sebagai seorang yang beriman, hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana agar kita terhindar dari perbuatan dosa. Jadi bagaimana agar kita terhindar dari perbuatan dosa. Dan kemudian kalaupun kemudian kita terlanjur berdosa, maka bagaimana upaya kita agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sebagai manusia kita tidak mungkin tidak punya dosa, tidak punya kesalahan. Tapi bagaimana kemudian kita tetap berusaha untuk menghindari kesalahan, menghindari maksiat, menghindari dosa itu yang harus kita lakukan. Nah, untuk itu Bapak Ibu kita harus mengenali sumber kesalahan manusia yang kemudian berakibat pada dosa, itu kita harus mengenalinya. Seorang ulama yang cukup terkemuka, yaitu Ibnul Qayyim, beliau menyampaikan bahwa ada 3 sumber kesalahan yang kemudian juga menjadi sumber dosa manusia.
berdasarkan pengalaman makhluk baik manusia maupun setan dari awal kehidupan mereka. Beliau ngendika dalam nasihatnya kepada kita ya, yang perlu kita perhatikan ya. Ini bukan hadis ya, tetapi tentu rujukannya adalah dari Al-Quran maupun Sunnah. Ibnul Qayyim ngendika usulul khotoya kulluha salasatun. Di sumber kesalahan al-khota'nya itu semuanya bermuara pada 3 hal. Jadi kesalahan apapun yang kita lakukan yang terjadi pada diri kita itu kalau diturut Bapak Ibu diteleseh itu ya. Jadi ujungnya itu pada 3 hal. Jadi bermuara pada 3 hal. Menapa kemawon, monggo kita perhatikan. Yang pertama adalah al-kibru wa huwallazi asara iblisu ila ma asarahu. Jadi yang pertama adalah al-kibru. Napa al-kibru? Sombong, takabur, kibir. Ini yang pertama. Jadi sumber kesalahan manusia itu karena sifat sombong. Dijelaskan di sini, itulah yang menjerumuskan iblis pada kedudukannya yang hina. Kita ingat ya Bapak Ibu sekalian, pada awal penciptaan manusia, Allah perintahkan sujud, perintahkan hormat. Malaikat, termasuk iblis di dalamnya, agar hormat, agar sujud kepada Adam. Malaikat pada bersujud, sedangkan iblis tidak mau. Pertimbangan iblis rasional Bapak Ibu. Jadi pertimbangan kenapa dia tidak mau bersujud, tidak mau hormat kepada Adam. Pertimbangannya rasional. Dia mengatakan, aku lebih mulia karena aku diciptakan dari api, sedangkan Adam mintin diciptakan dari tanah. Iblis merasa bahwa api itu lebih mulia dari tanah. Sehingga bagaimana mungkin yang lebih tinggi, yang lebih mulia kok sujud kepada yang lebih rendah. Jadi sekali lagi, kesalahan iblis apa? Yaitu disebabkan karena kesombongannya, merasa lebih dari yang lain. Merasa lebih dari yang lain. Awake dhewe nyok ngoten niku mboten Bapak Ibu. Ketika kita ada kelebihan, ini berpotensi kita ada rasa sombong, takabur. Dan kita harus hati-hati betul, Bapak Ibu sama sekalian dengan sifat ini. Ini luar biasa, masuk menggoda kita itu ya kadang kita memang tidak terasa. Ketika diberikan kelebihan harta, orang berpotensi sombong karena hartanya. Ketika diberikan kelebihan jabatan, kedudukan, kekuasaan, dia sombong dengan kekuasaannya. Bahkan Bapak Ibu, yang berat itu, lebih berat lagi, ketika kita sombong dengan amal kita. Kita sombong dengan amal kita. Kalau sombong dengan hartanya cetha, hartanya itu kelihatan Bapak Ibu. Sombong dengan kekuasaannya jelas, kekuasaannya itu ketok. Semua orang melihat, mengakui. Tapi kalau amal Bapak Ibu, yang disombongkan itu belum tentu diterima oleh Allah. Artinya amalnya itu belum tentu diterima. Jadi ada orang yang sombong karena hartanya, karena kedudukannya,
karena amalnya, karena ilmunya dan sebagainya. Artinya semua kelebihan yang ada pada diri kita itu berpotensi kita merasa lebih dari yang lain. Nah, maka yang harus kita ingat Bapak Ibu sekalian sebagai pengendali diri kita bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kemuliaan itu bukan pada hartanya, bukan pada kekuasaannya, bukan pada ilmunya, bukan pada jabatan dan sebagainya. Tetapi kemuliaan seseorang di hadapan Allah ditentukan karena ketakwaannya. Sehingga Bapak Ibu kita enggak kemudian ketika itu ada pada diri kita, selalu melekat dan kita ingat, maka kemudian kita tidak akan berani memandang rendah orang lain. Betapapun seperti apa kedudukannya, betapapun seperti apa kemampuannya, kondisinya. Di dalam pikiran kita kemudian walaupun dia tidak punya harta misalnya, bisa jadi dia lebih mulia dari saya. Walaupun dia tidak sekolah, mohon maaf misalnya, bisa jadi dia lebih mulia dari saya. Karena dia taat kepada Allah, dia tidak pernah menipu, tidak pernah dusta, dan sebagainya. Ini yang kita pikirkan, yang terpikir ketika kita menghadapi orang lain. Jadi kita tidak berani menyombongkan diri, tidak berani merasa lebih dari orang lain. Teman sekalian rahimakumullah, sekali lagi sifat ini harus kita hindari. Karena akibatnya sangat fatalnya. Jelas sejarah membuktikan bahwa dengan kesombongannya itu kemudian iblis dilaknat oleh Allah. Maka iblis itu gelarnya apa? Laknatullah. Iblis yang dilaknat oleh Allah. Dan dilaknat disebabkan karena kesombongannya. Nah, Nabi menjelaskan tentang sifat sombong yang harus kita hindari ini. Beliau ngendika layat khulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Jadi tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan. Bahkan Bapak Ibu disebut misqalu dzarratin min kibrin. Jadi walaupun kesombongan itu hanya sebesar sering disebut biji sawi begitu. Artinya kecil sekali. Itu cukup untuk menjadikan dia tidak masuk surga. Na'udzubillah. Jadi memang harus hati-hati betul dengan sifat ini. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, para sahabat pada saat itu kemudian matur kepada Nabi, bagaimana dengan seseorang yang suka bajunya bagus, ya, sendalnya bagus ataupun pakaiannya bagus. Apakah itu termasuk sombong ya Rasulullah? Nabi kemudian menjawab ngendika nerangke innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah, yuhibbul jamal, dan suka senang kepada keindahan. Artinya apa? Kita berpakaian bagus, rapi, itu disenangi Allah. Asal kemudian tidak meremehkan orang lain yang mungkin pakaiannya di bawahnya, pakaiannya lebih murah. Sing itu kon pasar, sing niki pasar modern misalnya, podo-podo pasar ning pasar Pakem karo pasare Hartono misalnya. Boleh Bapak Ibu, bahkan
agama kita, Nabi menganjurkan ketika kita ke masjid pakai yang terbaik, ketika sholat Id pakai yang terbaik. Nek sing terbaik sing anyar nggih monggo njing kemis diagem nggih Bapak Ibu. Kita salat Id insyaallah di masjid ini beserta seluruh lingkungannya sampai di luar sana takmir bersama dengan Satgas Covid sudah merembuk berkoordinasi bahwa salat Id nanti dilaksanakan di satu tempat di masjid sampai ke halaman. Jadi untuk bapak-bapak nanti semua di dalam masjid, kemudian ibu di luar di halaman, sampai nanti kalau tidak cukup di halaman masjid sampai di jalan di selatan itu depannya Mbah Noto, nek cukup ngetan terus tekan ngene masuk kres mriko. Nek cukup tenan lho nggih niku. Kemudian bisa juga utara sini malor engko ketemu mubeng perapatan itu kaya ning Mekah nanti kalau terjadi seperti itu. Monggo nanti dipersiapkan segala sesuatunya, terutama untuk protokol kesehatan ya. Jadi ibu-ibu nanti membawa alas salat sendiri ya. Alas salat sendiri, kalau yang bapak-bapak ya sudah seperti ini, monggo bawa sajadah, monggo. Kalaupun tidak insya Allah juga bersih ya. Kemudian ngagem masker dengan benar. Kemudian nanti juga disiapkan alat pengukur suhu, termogan, dan juga hand sanitizer. Dan jaga jarak, ya. Nanti begitu menempatkan diri duduk di soft langsung diatur jaraknya. Kalau bapak-bapak sudah ada tandanya, ya. Nanti yang ibu-ibu belum, maka langsung mengatur diri, menjaga jarak, lenggah dalam soft yang tetap lurus, nyambung, tetapi berjarak. Dan nanti akan dipandu oleh panitia, ya. Oleh panitia, ya kita semua panitianya. Nah, setelah sholat Id, Bapak Ibu, nanti kita berikrar untuk halal bil halal. Nah, kemudian dilanjutkan ya halal bil halalnya dengan ya ucapan orang per orang ya, dengan tidak berjabat tangan. Ya. Jadi cukup dengan isyarat, dengan kode tangannya ditakupkan di ya gantine jabat tangan, kita semua sudah mafhum. Ya. Tidak juga cipika-cipiki, kalau mboten jabat tangan kok ning ngene misalnya, enggak boleh. Gitu. Dan nanti karena kondisinya Bapak Ibu, untuk jamaah putra sesama dengan putranya, ibu dengan ibu. Jadi nanti yang ibu halal bil halalnya ya di luar, bapak-bapak di dalam. Nanti akan kita atur. Dan tolong betul nanti protokol kesehatan dipatuhi, ya, dijaga. Mudah-mudahan kita berdoa bermohon kepada Allah kita dilindungi oleh Allah dari makhluknya yang jahat ini. Ya. Sehingga semuanya bisa berjalan lancar, ibadah kita berjalan lancar dengan tidak ada dampak yang negatif bagi kita, bagi keluarga, bagi masyarakat kita semua. Dan sholat Id hanya diperuntukkan bagi penduduk pribumi dan ekspatriat, nek cara haji. Di pribumi itu ya yang memang orang Padasan atau orang luar yang sudah mukim di Padasan. Itu sehingga kalau misalnya, walaupun saya yakin tidak ada, seandainya ada keluarga yang lolos, ya, merobos mudik, ya, itu nanti diberikan pengertian untuk tidak sholat Id bersama kita, agar ya segala sesuatunya ini sebagai bentuk antisipasi, ya, segala sesuatu agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Sekaligus Bapak Ibu, ini jadi pengumuman enggak apa-apa, ya. Informasi untuk zakat fitrah nanti akan diterima oleh panitia pada hari Rabu, ya. 1 hari itu saja.
nanti akan langsung disalurkan dengan berat ya Bapak Ibu. Ini karena fikih itu berkembang ya, fikih itu berkembang. Kita husnudzon mengikuti yang lebih mendekati bahkan sama dengan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Jadi untuk zakat fitrah nanti berat berasnya, sekali lagi berat berasnya ya, bukan jumlah uangnya. Karena panitia berharap zakat fitrah nanti semua dalam bentuk beras, tidak uang ya. Itu seberat 2,7 kilo. Nek 3 kilo angsal mboten pareng ya. Nek kurang ampun, nek punjul mboten napa-napa ya. Itu Bapak Ibu tambahan pengumuman ya. Kemudian untuk yang mau membayar fidyah ya, yang mau membayar fidyah, kita menyarankan langsung diserahkan kepada yang panjenengan kersakil. Jadi langsung saja, misalnya panjenengan ada hutang fidyah untuk 30 hari misalnya, karena sedang mengandung, sedang menyusui, atau memang sudah tidak sanggup, sudah berat untuk berpuasa, maka mau disalurkan sekali atau mungkin per hari itu boleh ya. Kemudian disalurkan langsung kepada yang panjenengan kehendaki. Kalau misalnya 30 hari fidyahnya, misalnya panjenengan mau bagi 6, 5 misalnya, jadi dapat 6 orang, monggo boleh aja ya. Satu hari kita perhitungkan itu senilai 20.000 ya. Senilai 20.000. Itu Bapak sekalian. Kita lanjutkan yang kedua sebentarnya. Jadi sumber kesalahan, sumber dosa yang pertama apa tadi? Sombong. Kemudian yang kedua, wal hirsu wa huwa ladzi akhraja adama minal jannah. Yang kedua adalah tamak. Tamak itulah yang mengeluarkan Adam dari surga. Di sifat napa? Tamak. Sifat tamak niku pengen pikantuk langkung kathah nggih. Kagem diri ini pun bukan untuk orang lain ya. Jadi untuk dirinya. Ingin selalu mendapatkan lebih banyak untuk dirinya. Wes entuk siji pengen siji setengah, pengen loro telu dan sebagainya. Karepe pokoknya kabeh-kabeh digagahi, dikuasai. Pokoke nek iso ki wis ndekku yo ndekku dhewe takmu takku. Ade takmu takku ndekku dhewe gitu. Karepe begitu orang tamak itu, Pak Bu. Tidak pernah ada puasnya. Apakah Nabi Adam begitu? Ya, nanti Bapak Ibu bisa memperdalam ya Al-Quran surat Al-Baqarah 35, 36. Kemudian secara lebih rinci lagi di Al-A'raf 20-23. Itu dijelaskan. Allah sudah perintahkan Adam, tinggallah kamu di surga bersama istrimu. Makanlah ini apa yang ada di surga ini yang lebih banyak lagi. Tetapi jangan kamu mendekati pohon itu. Dan seterusnya kisahnya begitu. Nah, wis disediani akeh kan intinya begitu ya. Nabi Adam itu wis dicepaki akeh napa-napa onten. Jane sing dilarang ning siji aja tok ceraki wit kae. Ya. Pohon khuld itu. Nah, nanti dalam ayat berikutnya setan menggelincirkan keduanya dengan berbagai rayuannya, akhirnya tetap didekati. Nah, inilah yang kemudian menjadikan sebab Adam dikeluarkan dari surga. Setan yo pinter Pak Bulenggoda di surat Al-A'raf itu. Jane rapopo gitu ya.
Mendekati itu kan wing ben kowe iki ben ora dadi malaikat itu ya. Dan tidak menghuni surga selamanya. Wong kamu itu manusia. Akhirnya kengguh Bapak Ibu, ya, tergoda. Nah, sing jenenge wong getun niku mesti tiba mburi. Begitu menyadari kesalahannya, menyadari dosanya, baru kemudian Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi sadar, Gusti Allah kula sampun mendolimi diri kula piyambak, kula sampun lepat. Nek kula mboten panjenengan paringi pangapunten, kula mesti dados tiyang kang sangat rugi. Doane pun Nabi ada. Nah, jadi tamak ini juga selalu ada pada kita Bapak Ibu. Jadi sumber kesalahan kita dari situ yang kedua. Sumber kesalahan kita dari situ. Ya sinten kemawon kula panjenengan sami mawon ya karepe iki apa-apa ya nek iso dirakup kan gitu. Itu tidak kita pungkiri. Maka ini menjadi sumber kesalahan. Ya. Bahkan kadang-kadang hake wong liya ya wis dikatutke ya karena sifat tamak kita. Ini monggo kita kendalikan diri kita, dan puasa itu intinya adalah untuk pengendalian diri. Ketika kita muncul rasa tamak kita, monggo tansah kita sadari, selalu kita sadari bahwa ada hak orang lain yang ada pada diri kita, sehingga apa yang sudah diterimakan oleh Allah kepada kita itu kemudian kita keluarkan, bukan kita untuk mengambil sebanyak-banyaknya, dan ketika sudah berada di tangan kita, di rekening kita, di tabungan kita, atau menjadi aset kita, itu tidak pernah keluar bagi orang yang tamak. Pengen memang ditambah terus, ratau dilongi. Bahkan wong tamak niku nyon sewu kadang kala untuk dirinya sendiri aja pelit. Jadi untuk dirinya sendiri aja pelit. Kok Jawa-Jawa kok mboten ngasto mobil to? Maneman bar dikumbahke sih. Mobilnya oke, udan-udan lunga, trimo motoran, padahal duwe mobil nih kendaraan ingkang eyop nggih. Alasane napa? Mergo bar dikumbah, bar dicucekke maneman ndak reget gitu ya. Ngoten mawon ta semengke nek ana rezeki tuku mobil melih, minimal dijolke sing model anyar nih. Itu sifat tamak manusia Bapak Ibu. Kita lanjutkan yang ketiga. Wal hasadu wa huwa ladzi wal hasadu wa huwa ladzi jarra'a ahadabnai adama ala akhih. Yang ketiga adalah iri, dengki, hasad. Terus wal hasadu wa huwa ladzi jarra'a ahadabnai adama ala akhih. Jadi sifat iri, dengki utawa hasud itulah yang menyebabkan salah satu anak Adam membunuh saudaranya. Ya, kisahipun Habil lan Qabil. Qabil mateni seduluripun si Habil karena iri. Korbane Habil ditampa dening Gusti Allah mergo ikhlas lillahi taala, sedangkan korbannya Qabil tidak diterima, meri, akhirnya dibunuh. Dan tiga hal ini Bapak sekalian, sombong, tamak, iri, dengki, hasud, itu sudah terjadi sejak awal penciptaan manusia. Jadi sudah ada sejak awal penciptaan manusia dan akan ada sampai akhir kehidupan manusia ini. Tekan kiamat mboten ilang niku. Tetap ada. Nah, maka sekali lagi kita wajib untuk berhati-hati terhadap tiga hal ini.
dengan saling mengingatkan, terutama Bapak Ibu, sekali lagi majelis ilmu baik melalui media apapun monggo kita terus ya. Karena tanpa itu ya kita tidak tahu. Ketika tidak tahu ya tabrak mawon. Nyaman dengan kesalahannya, nyaman dengan dosanya. Na'udzubillah. Itulah Bapak sekalian, mudah-mudahan Ramadan kita, ibadah kita di bulan Ramadan dan juga kajian-kajian kita di bulan Ramadan ini bisa menguatkan keilmuan kita dan kita bisa mengamalkan dalam keseharian. Kemudian kita bisa terhindar dari 3 sifat yang menjadi muaranya semua dosa yang kita lakukan, yaitu takabur, tamak dan hasad. Sombong, tamak dan iri dengki. Mudah-mudahan. Monggo kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.